Dan siapa saja orang-orang manusia amanu yang sudah beriman, karena itu fi'il madi kita artikan yang telah beriman. Orang-orang yang sudah beriman, sudah punya keyakinan penuh kepada Allah, sudah punya keyakinan penuh kepada hari akhirat, wa amilus shalihat, dan mereka pun melakukan amal-amal saleh. Jadi imannya kuat, amal salehnya banyak. Sama juga dengan yang tadi, mereka telah diliputi oleh amal salehnya. Pagi beramal, siang beramal, sore beramal, malam beramal. Pagi baca Quran, sore baca Quran, malam baca Quran. Pokoknya kehidupannya diliputi oleh amal saleh. Ini kebalikan yang tadi. Orang ini bagaimana? Ulaika ashabul jannah. Mereka itu sahabat-sahabat surga. Sahabat-sahabat itu Allah membuat bahasa di sini. Penghuni surga itu ashabul jannah. Sahabat itulah yang menemani, yang membuat dia senang adalah sahabatnya. Oleh sebab itu penghuni surga itu disebut dengan sahabat surga. Mereka itu adalah penghuni surga. Hum fiha khalidun. Mereka di dalam surga itu pun kekal selama-lamanya. Tidak bisa keluar lagi. Dia tetap di situ dalam kesenangan, kenikmatan, dan ketentraman hati. Jadi kenapa Allah seperti itu? Inilah bapak-bapak ibu tadi dijelaskan, orang yang jahat akan dimasukkan ke dalam neraka. Sekarang disebutkan pula orang yang beramal saleh akan dimasukkan ke surga. Hikmahnya selalu beriringan seperti itu. Kalau Allah menyebut orang kafir masuk neraka, setelah itu disebutkan pula orang beriman akan masuk surga. Itu menunjukkan sifat Allah yang sangat adil. Sifat Allah yang sangat adil seperti itu. Begitulah gaya bahasa di dalam Al-Quran ini. Kalau disebutkan orang kafir masuk neraka, setelah itu disebutkan pula orang beriman. Supaya apa? Supaya ada ada namanya harap dan cemas. Supaya timbul rasa harap di hati kita, harap supaya amal kita diterima oleh Allah. Kita mengharap supaya masuk surga. Dan cemas, juga cemas kita jangan sampai terjerumus berbuat dosa. Kalau terjerumus berbuat dosa dan banyak dosanya dan diliputi oleh dosa-dosa, kita akan masuk ke dalam neraka. Cemas. Itu benarnya gaya bahasanya seperti itu ayat Allah mengungkapkan ayat ini. Kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 83. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israil. Wa dan iz. Sebelum iz itu ada uzkur. Tapi uzkur itu disembunyikan. Apa artinya uzkur? Ingatlah oleh engkau wahai Muhammad. Iz itu artinya ketika. Ingatlah oleh engkau wahai Muhammad ketika akhadna mitsaqa bani Israil. Akhadna itu artinya kami mengambil. Kami menerima, boleh juga. Kami telah menerima mitsaqa bani Israil. Perjanjian dengan Bani Israel. Jadi Allah sudah menerima perjanjian karena ada perjanjian Bani Israel dengan Allah. Berulang kali Allah membuat perjanjian dengan Bani Israel. Karena Bani Israel itu terkenal keras kepala. Hari ini berjanji, besok dia melanggar lagi perjanjian. Hari ini berjanji, besok melanggar lagi. Dilanggar lagi terus. Suka melanggar janji. Jadi ingatlah wahai Muhammad, ketika kami telah menerima perjanjian dengan Bani Israel. Apa perjanjiannya?
La ta'buduna illallah. Kamu sudah berjanji wahai Bani Israel, la ta'buduna. La itu tidak, ta'buduna kamu akan menyembah. Jadi kamu tidak akan menyembah, itu maksudnya. La ta'buduna, kamu tidak akan menyembah. Illallah, kecuali kepada Allah. Itu sudah berjanji, Bani Israel sudah berjanji dengan Allah. Ketika diangkat bukit Tursina di atas kepalanya oleh Allah, berjanji juga, kami akan menyembah Allah. Kami tidak akan menyembah kecuali Allah. Tetapi kemudian dia mungkir janji. Dia sudah berjanji tidak akan melanggar pada hari Sabtu. Ternyata pada hari Sabtu itu dia keluar juga menangkap ikan. Jadi selalu menanggal janji. Tapi kamu sudah berjanji tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Itu janji yang pertama. Sudah itu janji yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Dan berjanji pula dengan kedua ibu bapa akan berbuat baik. Kamu sudah berjanji pula akan berbuat kepada ibu bapa dengan sebaik-baiknya. Jadi sudah berjanji tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Yang nomor duanya berjanji akan berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi ibu bapa itu orang kedua setelah Allah. Itu maksudnya. Kenapa kepada ibu bapa setelah Allah, setelah menyembah Allah, berbuat baik kepada ibu bapa? Karena ibu bapa itu adalah salah satu sebab lahirnya kita ke dunia ini setelah Allah. Setelah Allah mentakdirkan, lalu ayah dan ibu itulah salah satu penyebab kita lahir ke dunia. Oleh sebab itu diperintahkan kepada Bani Israel supaya berbuat baik kepada orang tua. Karena orang tua itulah yang mengandung kita, kemudian melahirkan dengan susah payah, menyusukan selama 2 tahun, menyediakan makanan minuman. Jadi disuruh berbuat baik. Bagaimana cara berbuat baik kepada ibu bapa? Yang pertama, dia dijaga baik-baik, dipenuhi kebutuhannya, apa yang diingininya dipenuhi kebutuhannya, selagi tidak bertentangan dengan aturan Allah. Itu mematuhinya, memeliharanya, menjaganya dengan baik-baik dan memenuhi segala kebutuhannya. Karena kalau dia sudah tua, dia tidak bisa lagi berusaha. Yang diharapkan adalah bantuan daripada anak-anaknya. Tuh. Jadi Bani Israel itu juga sudah berjanji seperti itu. Tapi kemudian dia melanggar janji. Tidak peduli dia kepada orang tuanya. Wazil kurba, zil kurba, kaum kerabat. Zi itu sebenarnya yang mempunyai karib kerabat. Jadi karib kerabat itu yang ada hubungan tali darah dengan kita. Kakak, adik, ayah, ibu, pak ete, mak ete, yang adalah paman, tante. Pokoknya yang ada hubungan keluarga dengan kita. Kita harus berbuat baik, tidak boleh tidak boleh bertengkar, tidak boleh menyakiti hatinya, tapi salinglah membantu di dalam kaum keluarga kita, baik yang serumah maupun yang sepersukuan dengan kita. Itu sudah berjanji juga Bani Israel dengan Allah akan berbuat baik dengan kaum kerabat. Kemudian berikutnya akan berbuat baik juga kepada yatama, kepada anak-anak yatim. Anak yatim yang sudah ditinggalkan mati oleh ayahnya. Ayahnya meninggal, ibunya masih hidup.
itu namanya anak yatim. Kalau manusia ini jadi anak yatim kalau kehilangan ayah. Karena anak itu anak ayah, bukan anak ibu. Nah, jangan pula ibu merasa sedih. Anak itu anak ayah. Ayah yang bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan hidupnya. Kalau dia meninggal, ayahnya namanya yatim. Kalau ibunya meninggal, tidak yatim namanya. Itulah anak yatim ini, kalau ayahnya sudah meninggal, dia akan sengsara hidupnya, akan melarat hidupnya. Tidak ada lagi yang akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Tuh, anak yatim. Tapi kalau hewan ya, hewan yang anak yatimnya ibunya meninggal, ibunya mati. Sapi misalnya mati ibunya, dia sedang menyusu, mati ibunya. Itu namanya sapi itu yatim. Ini beda hewan dengan manusia. Kalau manusia yang yatim itu kematian ayah. Kalau hewan kematian ibu. Karena hewan itu anak ibu, anaknya anak ibu. Itu beda. Itu yang dijelaskan di dalam pengertian yatim itu. Kemudian wal masakin, dan orang berbuat baik kepada orang-orang miskin. Orang miskin itu dia mempunyai usaha, tapi hasil usahanya itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, masih kurang 25% lagi. Kebutuhannya 100 tapi penghasilannya 75. Itu miskin namanya. Berbuat baiklah, bantulah dia, berinfaklah kepadanya, bersedekahlah kepada orang miskin itu. Kenapa disebutkan anak yatim lebih dulu disebutkan daripada miskin? Tidak miskin yang disebutkan oleh Allah. Ini gaya bahasa lagi. Karena anak yatim itu orang yang kematian ayah itu dia memang belum punya usaha, usianya di bawah, belum balik, dia belum balik. Tapi kalau sudah di atas 15 tahun, tak yatim namanya lagi. Dibatasi oleh umurnya. Anak kecil itu dia belum punya usaha, belum pandai berusaha. Itulah yang utama, yang paling utama dibantu sebelum orang miskin, sebelum membantu miskin. Ini ada anak yatim, ini ada miskin. Mana yang diutamakan? Utamakan anak yatim. Itu maksudnya. Makanya yatim dulu disebutkan oleh Allah. Kalau miskin dia sudah punya usaha, cuma hanya tidak mencukupi itu saja. Berhematlah. Itu kalau dilihat dari gaya bahasanya seperti itu. Mana yang didulukan oleh Allah, itulah yang lebih penting. Di dalam Al-Quran seperti itu. Wa qulu linnasi husna, dan dia berjanji lagi, berkatalah kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Jadi kalau berkata dengan manusia, keluarkan kata-kata yang baik yang menyenangkan hati. Jangan keluar kata-kata yang menyakiti hati orang, yang mengejek, mencaci, menghina, tidak boleh. Tapi keluarkanlah kata-kata yang baik. Sebagai seorang muslim, katakan, keluarkan kata-kata yang baik. Jadi Bani Israel sudah berjanji dengan Allah akan melakukan ini semua. Kemudian kata Allah, wa aqimus shalah, dirikan salat. Jadi setiap nabi itu diutus oleh Allah memerintahkan kepada kaumnya supaya mendirikan salat. Kepada Nabi Nuh, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sembah Allah itu maksudnya salatlah. Tidak ada Tuhan yang lain selain dari Allah. Datang lagi Nabi Saleh, Nabi Daud, Nabi Hud, kemudian Zakaria, Yahya, Musa, Isa, sampai kepada Nabi Muhammad. Semua nabi-nabi itu memerintahkan supaya menunaikan salat. Itulah kepada Bani Israel
juga sudah berjanji kepada Allah akan menunaikan sholat, tapi dia tidak mau. Sampai sekarang Bani Israil itu tidak mau sholat. Wa atuz zakah, dan bayar zakat, tunaikan zakat. Ini syaratnya kalau harta sampai senisab, dikumpulkan harta sampai senisab, sampai setahun, keluarkan 2,5%. Nah, itu namanya zakat mal. Terkumpul harta sampai senisab, sampai setahun, wajib bayarkan zakatnya, bayar 2,5%, berikan kepada fakir miskin. Berapa sampai senisab itu? Harganya terkumpul uang seharga 85 gram emas. Kalau diberikan ke emas, dapat emas 85 gram. Nah, berarti kita sudah sampai uang kita sesatu zakatnya. Wajib dikeluarkan 2,5%. Kalau tahun depan masih tetap juga 85 gram emas, keluarkan lagi zakatnya. Nah, itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, kepada Bani Israel. Jadi begitu banyaknya perjanjian Bani Israel dengan Allah, sudah diterima janji itu. Akhazna mitsaqa Bani Israil. Kami sudah menerima janji dengan Bani Israel. Tapi apa? Tsumma tawallaitum. Kemudian kamu berpaling, kata Allah. Disuruh menyembah Allah, tidak mau. Tadi sudah berjanji, tidak mau lagi, sudah berpaling, dia tidak mau berbuat baik kepada ibu bapa, kepada kaum kerabat, kepada anak yatim, orang miskin. Tidak mau mengeluarkan kata-kata yang baik kepada manusia, tapi mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Tidak mau menunaikan salat, tidak mau menunaikan zakat. Itu namanya tawallaitum. Kamu berpaling dari janji-janjimu, kamu bohong. Illa qalilan minkum, kecuali sedikit di antara kamu. Ada juga sedikit Bani Israel yang Islam. Di Palestina itu ada juga sedikit orang-orang Yahudi yang sudah masuk Islam, yang bagus Islamnya. Ada juga yang sudah taat kepada Allah, yang melakukan perjanjian ini, yang rajin menyembah Allah, berbuat baik kepada ibu bapa, ya seperti layaknya kita inilah. Di Palestina itu kan tidak semuanya orang Bani Israil itu jahat. Ada yang sudah mantap keislamannya, ada yang sudah hafiz Al-Quran. Jadi yang engkar itu banyak. Illa qalila minkum, hanya sedikit di antara kamu. Wa antum mu'ridun, dan kamu adalah orang-orang yang berpaling. Begitulah bapak-bapak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu terus mempelajari Al-Quran, nanti akan dilihat di ayat lain akan diceritakan lagi Bani Israel. Di ayat lain diceritakan lagi Bani Israel. Kenapa? Seringkali kita menemui cerita Bani Israel karena Bani Israel itu keras kepala dari zaman dahulu. Itu sebabnya sampai sekarang. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. Iya, siapa yang berbuat kesalahan, dosa, dan dia telah diliputi oleh dosa-dosanya itu. Faulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka itu akan kekal selama-lamanya. Wallazina amanu wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka itu kekal di dalamnya.
Wa iz akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah wahai Muhammad ketika kami mengambil janji Bani Israel, la ta'buduna illallah, kamu tidak akan menyembah kecuali kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan akan berbuat baik kepada ibu bapa, wazil qurba, dan kaum kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa qulu linnasi husna, dan katakanlah kepada manusia perkataan yang baik, wa aqimus salata, dan dirikan salat, wa atuz zakah, dan tunaikan zakat, summa tawallaitum illa qalilan minkum, kemudian kamu berpaling kecuali sedikit di antara kamu yang tidak berpaling, wa antum mu'adun, kamu adalah orang-orang yang berpaling. Nah, demikianlah bapak-bapak, mari kita baca supaya lebih mantap, diulang lagi terjemahannya secara bergantian. Ibu-ibu dulu. Kemudian kamu berpaling dan mengingkari kecuali hanya sedikit dari kamu, dan kamu masih menjadi pembakar. Sadaqallahu